Sahabat sedharma, terimalah salam Buddhis kami, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan dengan Bodhi Mitra dan rekan saya, Rimala Ratna Elisa. Kami akan memimpin Puja Bakti pada pagi hari ini. Puja Bakti akan dilaksanakan dengan pembacaan parita-parita suci dalam bahasa Indonesia. Para umat dipersilakan untuk mempersiapkan diri dengan berdiri di belakang matras dan bersikap anjali. Persembahan dupa. Harumnya Saat pujianku telah berlimpah-limpah, para Buddha menampakkan dirinya. Oh Wajradupe Ahum, oh Wajradupe Ahum, oh Wajradupe Ahum. Para umat tetap berdiri dan bersikap anjali. Menyentuh bumi, kata pembukaan. Yang bersujud dan objek sujud pada hakikatnya sunyata. Oleh sebab itu komunikasi terjalin sempurna apa adanya. Pusat latihan kami adalah jaring indera, memantulkan semua Buddha di setiap sudut. Diriku berdiri di hadapan setiap Buddha.
Aku berlindung kepadamu. Mempersembahkan cahaya di 10 penjuru, Buddha, Dharma, dan Sangha. Kami bersujud padamu. Mengajar dan hidup melalui kesadaran penuh di tengah-tengah penderitaan dan kebingungan. Buddha Sakyamuni, Dia yang telah sadar sepenuhnya, kami bersujud padamu. Memotong tembus ketidaktahuan, menyadarkan hati dan pikiran kami. Manjusri, Bodhisattva pengertian agung, kami bersujud padamu. Memotong tembus ketidaktahuan, menyadarkan hati dan pikiran kami. Manjusri, Bodhisattva pengertian agung, kami bersujud padamu. Bekerja dengan penuh kesadaran, penuh sukacita, untuk kepentingan semua makhluk hidup. Samanta Brada, Bodhisattva tindak agung, kami bersujud padamu. Mendengar secara mendalam, melayani makhluk dalam cara tanpa batas. Avalokiteswara, Bodhisattva tiada ketakutan dan tekun mengarungi alam-alam penderitaan dan kegelapan. Siti Garba, Bodhisattva aspirasi agung, Ibunda semua Buddha, Bodhisattva dan semua makhluk, menopang dan menyembuhkan semuanya. Bodhisattva Pertiwi, Ibunda Bumi,
memancarkan cahaya di semua penjuru sumber kehidupan di dunia ini. Maha kesadaran dan cinta kasih dalam anak-anak dan semua makhluk. Maitreya kami bersujud menunjukkan jalan tanpa rasa takut dan penuh welas hati. Seluruh silsilah leluhur spiritual kami bersujud Para umat dipersilakan untuk duduk bersila dan bersikap anjali. Gata pembukaan. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Sang Hyang
Sutra Hati Prasna Paramita. Kala Bodhisattva
Saudara-saudari dalam Dhamma, marilah kita sejenak melaksanakan meditasi di Pandu yang hari ini dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Sahabat sedharma, kini tiba saatnya kita berlatih meditasi duduk di Pandu. Pilihlah postur duduk yang nyaman dan rileks. Jika Anda duduk di kursi, izinkan kaki Anda menyentuh ke lantai. Jika Anda duduk di matras, izinkan kedua lutut beristirahat menyentuh matras atau lantai. Punggung tegak namun rileks, dengan tidak bersandar pada apapun. Dada tidak membusung atau membungkuk. Kedua telapak tangan bisa saling bertindihan. Kedua ibu jari saling bersentuhan membentuk sebuah lingkaran kecil dan letakkan di atas pangkuan kaki. Bahu rileks, kepala tegak, hadirkan seulas senyuman kecil di wajah sehingga otot-otot wajah menjadi rileks. Bawa pandangan mata turun ke bawah atau izinkan mata terpejam. Bernafas masuk, saya merasakan dan mengenali sensasi nafas masuk. Bernafas keluar, saya merasakan dan mengenali sensasi nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar.
Nafas masuk, saya mengikuti nafas masuk dari awal hingga akhir. Bernafas keluar, saya mengikuti nafas keluar dari awal hingga akhir. Mengikuti nafas masuk, mengikuti nafas keluar. Menyadari seluruh tubuhku, saya bernafas masuk. Merilekskan seluruh tubuhku, saya bernafas keluar. Menyadari tubuh, merilekskan tubuh. Tersenyum pada tubuhku, saya bernafas masuk. Melepaskan semua ketegangan yang ada di tubuhku, saya bernafas keluar. Tersenyum pada tubuh, melepaskan ketegangan. Merasakan sukacita, saya bernafas masuk. Merasakan bahagia, saya bernafas keluar. Merasakan sukacita, merasakan bahagia. Hadir pada saat ini, saya bernafas masuk. Menikmati saat ini, saya bernafas keluar. Hadir pada saat ini, menikmati saat ini. Demikianlah akhir dari sesi meditasi duduk kita. Gerakan kedua telapak tangan secara berlahan. Gerakan tubuh perlahan. Rangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Silakan membuka mata. Saudara-saudari dalam Dharma, tiba saatnya kita mendengarkan sharing Dharma yang pada hari ini akan disampaikan oleh Romo Krishna Prema Dasa dengan topik membersihkan kekotoran batin. Kepada Romo Krishna, kami persilakan.
Cek satu. Baik, saudara-saudara saya yang tergabung dalam kebaktian umum Wihara Ekayana Serpong. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Tadi disebutkan nama saya Krishna dan saya dari Lampung. Saya bersyukur sekali dari daerah bisa sharing dhamma di Wihara Ekayana Serpong yang sudah famous, yang sudah cukup termasyhur, dan mohon maaf nanti kalau damanya tidak sesuai dengan ekspektasi Anda, karena saya akan memberikan masakan ala kampung dari Lampung. Kalau biasanya Anda mendapatkan pandita atau bante yang cukup bagus, tapi kali ini saya mengajak wisata religi ala kampung. Sebentar lagi Idul Fitri, tentunya Anda yang di kota pengen ke kampung. Nah sekarang coba dulu ke kampung sama Romo ya. Romo Krishna dari Lampung. Dan saya berharap, saya minta bantuan saudara-saudara saya agar nanti saya bisa kembali lagi ke sini. Kalau ada pengurus, kalau ada suruh komentar gimana itu damanya Romo dari Lampung, saya minta bantuan, bilang bagus saja ya, biar saya bisa kembali ke sini lagi. Kalau Anda bilang wah nggak bisa 2 kali itu Romonya, sekali cukup, habislah saya ya. Saya nggak ada kesempatan lagi ke sini. Baik, di sini saya dikasih waktu 30 menit, mohon menjaga keagungan Buddha dalam sharing ceramah dhamma, tidak mendiskreditkan mereka yang berbeda agama. Oke, bisa. Tidak menjelek-jelekkan pemerintah. Oke, bisa. Tidak menyampaikan yang bersifat porno, lelucon yang tidak sopan. Oke, bisa. Ya, nggak masalah. Saudara-saudara saya, pada waktu saya dihubungi, saya diminta topik pembahasan dan saya harus menyediakan, namanya juga pandita itu seperti koki. Koki itu kalau ada menu diminta ya harus bisa masak dan menyajikan gitu. Dan sesuai dengan topik yang diminta, saya membersihkan kekotoran batin, yaitu membersihkan kekotoran batin. Saudaraku, berbicara tentang membersihkan kekotoran batin, itu tentu ada sesuatu yang kotor dan perlu untuk dibersihkan. Di mana Guru Buddha telah memberikan petunjuk dengan begitu jelasnya yang menyebabkan kekotoran batin itu ada 3 hal yang sudah cukup kita ketahui dari sekolah minggu sampai sekarang. Kita sudah tahu kekotoran batin itu penyebabnya adalah loba, dosa, moha. Loba itu keserakahan. Keserakahan itu apa ya? Orang yang karena serakah selalu merasa tidak cukup, dan karena serakah untuk mencukupi sesuatu yang tidak cukup itu bisa dengan menghalalkan segala macam cara. Itu esensi daripada loba, serakah, tham.
Dan agar kekotoran batin ini bisa bersih secara tuntas, maka guru Buddha menitik beratkan potong akarnya. Akarnya harus dipotong. Kenapa loba ini harus dipotong sampai ke akar-akarnya? Karena bahaya. Kalau seseorang sudah menghalalkan segala macam cara untuk menggapai sesuatu, tentu orang itu tidak mudah melepaskan apa yang beliau dapat. Ini kata berkait. Mendapatkannya tidak mudah, setelah didapat tentu beliau itu tidak dengan mudah melepaskannya. Dalam bahasa yang berbeda, timbullah kemelekatan terhadap apa yang beliau miliki. Ini kata berkait. Dari keserakahan, mendapatkannya tidak mudah, melepaskannya juga tidak gampang. Dan karena melepaskannya tidak gampang, timbullah kata yang dinamakan kemelekatan. Nah, bahayanya kemelekatan itu bagaimana? Bahayanya kemelekatan itu tentu kalau sesuatu terlepas dari dirinya, timbul kesedihan yang mendalam, timbul penderitaan yang tiada akhir, karena memang melekat, susah untuk dilepas, dan ini bahaya. Karena kemelekatan ini kalau tidak dihentikan sekarang, lambat laun akan semakin mencengkeram, sampailah tiba masanya di titik akhir kehidupan, tetapi kemelekatan itu masih mencengkeram dengan kuatnya. Beberapa indigo melihat di seputaran jalan Sudirman dan Tamrin itu kalau malam itu banyak arwah gentayangan itu keluar masuk perkantoran yang tinggi-tinggi itu. Karena merasa dia telah mendedikasikan hidupnya untuk bisnisnya, untuk usahanya. Begitu berkembang, begitu berjaya, dia tak sempat lagi untuk menikmati, tak sempat lagi untuk mengawal selamanya. Sehingga karena kemelekatan itu, maka dia tidak bisa terlepas dari gedung-gedung perkantoran itu. Ini bahaya. Artinya karena kemelekatan itu bisa terlahir di alam rendah. Beberapa orang menemukan harta karun kan banyak tuh. Orang yang sekarang sudah pakai detektor untuk mencari harta karun. Nah, pernah terjadi juga ini di peninggalan kerajaan Majapahit di dekat Wihara Budayana di Trowulan yang ada di Mojokerto. Di seputaran wihara itu penduduknya adalah bekerja sebagai perajin batu bata dan genteng. Bahan utamanya tentu tanah, apa itu namanya ya, lumpur ya, tanah yang berlumpur begitu, dikeringkan,
untuk dicetak menjadi batu bata dan genteng. Di suatu saat si perajin genteng ini waktu menggali dia menemukan satu kotak, ya, satu kotak besi yang kalau kuncinya seperti begini, kayak kunci kotak cungkok lama itu, dan dia harus dipotong pakai oksi. Itu tidak mudah, di hammer pun nggak bisa lepas itu. Motongnya harus pakai oksi. Nah, setelah kotak itu dibuka, isinya emas. Kalau orang Jawa itu ada tusuk konde, ada kalung yang kayak kerajaan, ada gelang sini, ada gelang sini, ada gelang kaki, lengkap. Tetapi begitu di sore hari, anak daripada si penemu harta karun itu stip. Itu matanya tinggal putih saja, hitamnya hilang, tinggal putih saja, stip lah ya anak itu. Kemudian cari orang pinter. Orang pinternya bukan insinyur, bukan doktor, tapi dia cari dukun di sekitar situ. Mbah, saya menemukan harta ini, tapi kenapa kok anak saya stip begini? Padahal tidak panas. Oh, kamu dapat harta karun di mana? Saya dapat harta karun di sawah itu, Mbah, waktu saya mencari tanah untuk batu bata. Nah, kamu ngambil harta karun, kamu bawa pulang itu, kamu permisi enggak? Gitu. Permisi sama siapa, Mbah? Wong saya nemu kok. Ya permisi, siapa tahu harta karun itu ada yang jaga. Enggak, Mbah, saya bawa pulang aja. Sekarang kamu bawa dupa, bawa hiu 3 batang ke sana. Mohon maaf kalau tadi saya mengambil tanpa izin. Sekarang saya persembahkan dupa harum, relakan hartanya untuk saya. Begitu pulang anaknya sembuh. Seperti sedia kala, wong tadinya memang nggak panas, tapi dia langsung setip. Ternyata harta karun itu dijaga yaokwek, dijaga setan yang dulu menyimpan. Artinya apa? Saya menyimpan harta ini bertahun-tahun, ratusan tahun, kok enak saja kamu ngambil. Anak cucu saya saja nggak saya beritahu saya nyimpan harta di sini. Kamu ambil tanpa permisi, tak cekik anakmu. Nah, itu anaknya dicekik. Nah, artinya saudaraku, kalau Anda menyimpan sesuatu, kemudian ya karena kematian itu kan tiba-tiba. Ya, kematian itu tiba-tiba. Karena syarat kematian juga tidak harus tua. Syarat kematian tidak harus sakit. Syarat kematian juga tidak pakai afjad. Tuh, bisa tiba-tiba Anda memiliki deposito, Anda memiliki harta karun yang disimpan di bawah tanah, di lemari, brankas dan lain sebagainya. Anda merasa sayang, saya mengumpulkan selama ini dapat sekian banyak. Tetapi kenapa kematian datangnya tiba-tiba? Pada saat kematian itulah consciousness, kesadaran Anda kepada harta itu. Nah, begitu meninggal dunia ya udah jaga di situ. Kalau bicara tentang kematian nggak usah ngeri, biasa aja ya. Karena kematian itu konsekuensi logis daripada sebuah kelahiran loh. Nah, cilakanya kita semua sudah lahir nih. Apa yang kita tunggu? Pasti nggak harus tua, nggak, yang muda-muda banyak ya meninggal ya. Juga tidak harus sakit.
Ya, tidak harus sakit, serangan jantung, eksiden, ya, jatuh kamar mandi, tidak harus sakit. Dan juga tidak pakai abjad. A. Ahong duluan, enggak. B. Burhan, ya. C. Charlie, Van Houten, Krishna, K. Oh, masih agak jauh saya ya. Krishna jauh. Ya. Nggak pakai abjad. Nah, maka dari itu caranya memotong akar daripada kejahatan itu bagaimana? Akar daripada loba, dosa, moha itu bagaimana? Nah, dulu kita pernah belajar bahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia itu ada yang dinamakan sinonim, antonim, dan akronim. Yang kita perlukan antonim nih. Orang kalau serakah, nah, lawan kata dari serakah itu bagaimana? Ya, kita harus bisa berderma. Kita harus bisa berderma. Wes amsyong nih Romo udah ngomong derma lagi, ya. Biasanya kalau udah derma itu kayak gitu tuh, ya. Aduh. Nanti selesai kebaktian juga gitu. Marilah kita aduh. Tetapi kalau kita mengerti bahwa berbuat kebajikan itu adalah satu mata pisau untuk memotong akar daripada loba, tidak ada alasan lain untuk kita tidak berbuat kebajikan. Paling tidak pada saat kita berbuat kebajikan, itulah akar daripada akar daripada keserakahan itu sedikit terpotong. Bagaimana ada keserakahan? Oh, hari ini saya bisa berdana kok. Besok, iya bagaimana itu keserakahan atau kemelekatan bisa muncul? Hari ini saya bisa berbuat baik kok. Nah, tapi kadang-kadang perbuatan baik itu juga berbahaya kalau kita tidak mengerti secara mendalam kenapa saya harus berbuat baik. Karena kita ini sudah ditanamkan dari anak-anak sampai sekarang, kalau kita berbuat baik itu seolah-olah apa yang kita tanam, yang kita berbuat baik itu akan kembali kepada kita berlipat ganda. Nah ini yakin, saya yakin nanti kalau Anda marilah kita berdana, Anda ambil wallet, saya masukkan 10.000, saya masukkan 20.000, saya masukkan 50.000 dalam hati, semoga ke depan bisa berbuah menjadi 10 juta. Itu pasti hukum, karena kita sudah ditanamkan itu dari anak-anak. Marilah kita berdana untuk kepentingan dharma. Hari ini masuk ceban, minggu depan jadi captiau. Itu pasti, hukum pasti. Dan itu sulit juga untuk kita kikis, sulit. Hari ini dana ceban, minggu depan jadi captiau. Masa bodhisattva suruh rugi? Kuan Im pun suruh rugi yuk. Ya, kecuali Tasiao, ya, Singapura itu togel itu. Kalau Thai ya dikit lah, tapi kalau Anda kecil, dapat banyak itu. Ya, bisa capteo. Cuman modal 10.000, kalau 4 angka sampai 6 angka, kok Romo tahu? Ya tahu, tapi nggak pernah beli, ya, nggak pernah beli. Jadi
Berdana itu saudaraku bukan karena ganda menggandakan itu. Orang bilang kalau Bante itu ceramah kan, berdana itu adalah biji yang ditabur. Pupuknya apa? Ikhlas tuh. Masalah ganda menggandakan di dalam agama Buddha kan ada hukumnya. Kama niyama, bija niyama, utu niyama. Nah, kama niyama atau karma niyama ini yang menggandakan tanpa Anda meminta. Kalau Anda ikhlas, dia yang akan menggandakan hukum itu. Nah, nilai ikhlas yang sebenarnya itu kayak apa, Romo itu? Nilai ikhlas yang sebenarnya itu tidak ada kata yang lebih ikhlas seperti kita semua di pagi hari keluar dari toilet. Itu kata ikhlas. Nggak ada kata ikhlas yang menggambarkan lebih daripada itu. Nggak ada. Ya. Walaupun malam tadi Anda pesta makan bebek teking, artinya sekalipun Anda makan, habisnya 1 orang 1,5 kilo, begitu pagi-pagi Anda keluar dari WC nggak ada yang ditengok. Nggak ada. Semalam bebek packing 1,5 kilo, pagi jadi berapa, diambil ditimbang, nggak ada itu ya, nggak ada. Itulah nilai ikhlas yang sebenarnya ya. Kemudian esensi daripada berdana itu bagaimana sih? Nah, ini tak kasih tahu. Ini kalau nggak di Ekayana Serpong nggak saya buka ya. Ini mahal. Marilah kita berdana, paling ujung warna merah, nomor 2 warna biru, nomor 3 warna hijau, nomor 4 warna ungu, paling ujung abu-abu. Nah itu yang Anda tarik pasti yang abu-abu. Udah ditarik yang abu-abu, digenggam sampai lecek. Udah lecek, kolektornya datang, masuk sama tangan-tangannya tuh. Lepas. Nah, di situ baru ikhlas. Lah nek abu-abu ndak ikhlas, just kebangetan lah ya. 2000 aja nggak ikhlas ya kebangetan. Padahal ada yang namanya ungu, ada hijau, ada biru, ada merah. Kenapa mesti yang abu-abu? Udah abu-abu diremet masuk lagi. Aduh, kasihan itu bendahara. Masa ngambil uang kolektor harus pakai setrika? Nah, kenapa saya ini katakan, saudaraku? Tadi saya berbicara tentang kenapa harus berdana dan itu esensi daripada dana. Kalau Anda mampu memberikan yang ungu dan hijau, bahkan yang merah, kenapa harus abu-abu? Kalau wallet Anda sekarang ada 1 juta, wallet Anda ada 1 juta, kemudian Anda ambil 2000 untuk ngisi kolektor, di wallet masih berapa? 998.000. Dijaga enggak? Dijaga enggak agar walletnya tidak hilang, tidak dicopet, tidak jatuh? Dijaga. Selesai duduk ditepuk masih ada. Turun dari mobil ditepuk masih ada, ya. Pulang dari wihara ditepuk masih ada dompetnya. Sementara Anda hidup menjadi penjaga dompet, yang abu-abu tadi sudah berubah menjadi karma baik. Orang bilang sudah menjadi kungte, dan kungte itu ternyata yang menjaga Anda. Perbuatan baik ini yang menjaga Anda. Kemana Anda pergi dijaga sama kebajikan 2000 itu. Bahkan kalau Anda sudah meninggal, kesadaran Anda terlahir dimanapun, 2000 itu ngikut.
Kalau Anda nggak sempat nanti beli pesawat pribadi, private jet, kemudian uang Anda 2.000 tadi itu kebetulan kok ikut di staples untuk transportnya Romo ke Lampung. Itulah yang bisa membeli private jet di masa mendatang. 2.000. Nah, kalau 2.000 saja bisa beli private jet, apalagi kalau Anda dana 100.000. Sekarang kan menjadi tanda tanya besar. Anda pengen dijaga karma baik atau Anda menjadi satpam menjaga dompet Anda sendiri? Pertanyaan besar ini. Saya bertanya perlu jawaban, saya tidak perlu anggukan kepala. Anda pengen menjaga dompet atau dijaga karma baik? Setuju, saya setuju. Minggu depan awas. Marilah kita berdana, ambil 998.000, masukkan kolektor. Yang 2.000 bawalah pulang. Anda yang setuju, bukan saya kok. Anda yang setuju tadi dijaga karma baik, ya harus bikin karma baik yang banyak. Saudaraku, jangan di stop ya, aku lagi asik. Jadi jangan di stop 30 menit, rugi dari Lampung. Saya itu di sana tidur itu di gubuk di Lampung itu, saya petani. Hari ini saya kaget tuh, panitia atau pengurus wihara itu saya suruh tidur di Ibis. Oh, gagah saya. Ibis Serpong coy. Saya pamer sama istri yo. Saya video call loh. Nih bintang 5 Ibis, bintang berapa? 3 atau 5 nggak tahu. Ibis oh. Saya biasa panas tadi malam kedinginan. Ya. Sampai mana tadi lupa aku. Hah? Dijaga karma baik ya. Jadi kalau kita memang gini, ini juga rahasia nih. Ini kalau nggak diserpong nggak saya buka nih. Saudaraku tentu ingin berjaya dalam hidup, ya. Pengen berjaya, pengen kaya pasti, pengen pinter iya, pengen sehat harus. Dan itu semua tidak bisa didapat dengan Anda datang sini sembahyang, tidak bisa didapat dengan Anda berdoa. Kalau kesehatan, kekayaan, kemakmuran bisa didapat dengan sembahyang dan doa, di dunia ini tidak ada orang yang tidak bisa datang sembahyang dan doa. Ini aneh Romo dari Lampung nih ya. Bolak-balik kok pikiran saya jadi mumet ya. Saudaraku, kalau Anda ingin kaya, ciptakan kekayaan itu dari sekarang. Nih. Kalau Anda tidak ingin hidup senang, tidak kurang makan, berilah mereka yang kurang makan dari sekarang. Ciptakan kondisi itu dari sekarang, sehingga apa yang Anda harapkan kondisi itu akan tercapai. Kalau Anda memiliki kelebihan dan Anda ke depan ingin IQ-nya lebih daripada Prabowo, ya, Anda ingin jadi orang yang jenius. Kalau Anda punya karyawan yang Anda gaji ya cukup untuk listrik, untuk makan, sementara untuk biaya anaknya yang sekolahnya pinter harus terhenti karena orang tuanya tidak, ya nggak usah jauh-jauh, karyawan Anda sendiri dulu. Kalau punya anak kemudian tidak mampu untuk dibiayai, Anda ingin memiliki IQ yang jenius, Anda ingin menjadi orang yang pinter, Anda ingin menjadi programmer yang terkenal, supply dia. Ciptakan kondisi itu, jangan berdoa. Di dunia ini nggak ada orang yang tidak bisa berdoa, semua orang bisa berdoa.
Tetapi menciptakan seperti apa yang Anda inginkan itu yang susah. Nah ini. Kemudian kalau tadi antonim daripada loba itu harus berdana, yang kedua adalah dosa. Dosa itu adalah kebencian. Antonimnya gampang. Anda harus bisa menciptakan atau Anda harus bisa berpikir positif dan mengembangkan cinta kasih. Agar Anda tidak ada lagi kebencian. Caranya gimana, Romo? Gampang. Rendahkan hatimu. Ya, ini rendahkan hatimu, bukan rendah diri. Nek rendah diri itu, tolong ya minggu depan pimpin kebaktian. Malu, itu namanya rendah diri. Tolong ya minggu depan kasih sharing dhamma. Nggak bisa. Nah itu namanya rendah diri. Rendahkan hatimu serendah-rendahnya, bahkan sampai titik dasar yang paling rendah. Kenapa harus begitu? Sehingga tidak ada orang lain memiliki kesempatan merendahkan kalian. Bagaimana orang mau merendahkan saya? Oh, saya sudah rendah sampai di titik akhir, sampai di dasar. Sehingga tidak ada orang yang merendahkan kalian, tidak ada orang yang ingin menjatuhkan kalian. Oh, saya sudah jatuh, saya sudah rendah, apalagi yang kamu rendahkan? Kenapa harus seperti itu? Karena kebanyakan orang masih egonya gede. Dalam Buddha katanya itu keakuan, sedangkan antonim daripada keakuan itu dan inilah prinsip dasar agama Buddha. Kalau Anda sendiri sudah tidak bisa direndahkan lagi, sudah paling rendah, itulah esensi daripada cinta kasih yang sebenarnya. Bukankah agama Buddha mengajarkan kejahatan tidak akan pernah lepas daripada kejahatan? Kejahatan tidak akan pernah berakhir bila dibalas lagi dengan kejahatan. Tetapi kejahatan itu sendiri akan berakhir dengan sendirinya kalau kita tidak membalas lah, atau dibalas dengan cinta kasih lah. Kan itu sebenarnya. Maka kalau kamu dilempar pakai batu, balaslah, lempar pakai roti. Dalam roti diisi batu. Ya. Jangan. Gak boleh. Nanti lo mau ngajarin kayak gitu gimana? Gak boleh ya. Kan gitu prinsipnya. Kalau Anda dilempar batu, lempar pakai bunga sama pot-potnya sekalian ya. Disitulah saudaraku cinta kasih yang sebenarnya ya. Tampar pipi kanan kasih pipi kiri, enggak, tampar pipi kanan ngeles, enggak kena ya. Kalau pipi kiri, kanan ini bonyok lah ya. Kanan ngeles, kiri ngeles, nggak kena ya. Maka dari itu, kalau kita bisa mengembangkan cinta kasih dan merasa bahwa kita sendiri sudah pada titik yang paling rendah, kungkung popo atau kakek nenek saya orang Jawa mengatakan, itulah manusia yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Nah, selesai dengan dirinya sendiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah moha. Moha itu kebodohan batin. Kebodohan batin tidak tahu mana kebenaran, tidak tahu mana kepalsuan, tidak tahu mana yang benar, tidak tahu mana yang hoak. Dan antonim daripada kebodohan batin ini harus banyak belajar. Belajar kebenaran tentang dhamma, belajar tentang kebenaran yang universal, kebenaran yang mutlak.
bukan kebenaran yang individu. Kalau kebenaran individu, ya maling itu benar. Kalau kebenaran individu, copet itu benar bagi bosnya copet. Ya, itu ada orang bawa duit, rampok. Begitu yang dirampok melawan, ternyata pandai kungfu, rampoknya 3 gagal. Lapor sama bosnya. Apa kata bosnya? Kamu 3 orang gede-gede, masa lawan orang cungkok kecil gitu aja kalah? Wah, ternyata muridnya Jet Li. Orang cungkok ini muridnya Jet Li. 3 penjahatnya dihajar habis-habisan. Ya, babak belur ngomong sama bosnya. Ini kalau moha tidak diantonim dengan kebenaran yang universal. Tadi Romo katakan rampok itu menurut bosnya benar. Makanya 3 rampok itu dikatain, oh goblok kamu, bodoh kamu. Nah itu, ya. Karena apa? Menurut dia benar. Oke. Tadi katanya 30 menit. Kemudian agar waktunya nanti bisa rata, disambung dengan tanya jawab. Ya, disambung dengan tanya jawab. Kalau pengen tanya tentang spiritual, Romo, kok saya sudah sunset lebih, jodoh saya jauh, nanti WA ya. Bener. Ini karena di dalam Buddhis itu ada. Ini secara dhamma. Anda memiliki cinta di masa lalu dan pasangan Anda itu udah berjanji sehidup semati, ternyata sudah di alam yang berbeda, pacar kamu nggak bisa ngelepasin kamu, maka kamu berat jodoh. Itu secara dhamma seperti itu gitu. Ya, nanti WA, nomor WA-nya minta Bu Mega, saya ada di sana ya. Romo, kok saya II saya sudah sekian lama kok sudah nikah, sudah 6-7 tahun kok susah dapat keturunan gitu. Beberapa orang yang telah ada satu herbal dan itu gratis, nggak usah bayar ya. Saya bisa bikin herbal itu dan beberapa orang sudah bisa dapat lah ya. Itu ya karena karmanya, itu karena mungkin ada sesuatu yang harus pakai herbal itu kemudian bisa berhasil. Tetapi pendukung atau faktor utamanya kita umat Buddha nggak bisa terlepas dari karma ya. Ya nanti Anda bisa konsultasi spiritual karena setelah ini saya juga harus ke Lampung, besok sudah harus kerja lagi. Ya oke, kalau ada yang ingin bertanya silahkan. Ya kalau tanya jangan yang tadi saya ceramah, jangan ya. Yang berapa minggu Anda mendapatkan satu dhamma kurang jelas, Anda tanya. Dan kalau tanya Romo yang dari Lampung itu jangan yang mudah-mudah. Tanya yang sulit sekali. Bagi saya tidak ada pertanyaan yang tidak ada jawabnya. Nek angel tenan, nek susah banget aku jawab tidak tahu. Nah, itu jawaban saya. Puas enggak puas ya terserah Anda itu. Makanya tak suruh tanya yang sulit-sulit ya. Silahkan saudaraku yang pengen bertanya, jangan disia-siakan. Ya masih ada waktu 15 menit. Ada? Ayo, ya silahkan. Kasih mic ya. Namo Buddhaya Romo. Namo Buddhaya. Saya Alan, saya mau tanya, kalau misalkan kita kan umat awam kan biasa berkeluarga ya. Jangan bilang umat awam. Iya. Ya gini, umat Buddha itu ada bahasa namanya garawasa. Saya umat perumah tangga, saya garawasa. Awam itu bukan bahasa kita. Awam itu adalah bahasa dari Arab, terminologinya adalah blow on. Jadi kalau sering-sering menyebut saya umat awam adalah saya umat yang, nah itu ya. Silakan. Ya kita sebagai umat kan biasa ada bisnis atau ada pekerjaan, punya pasangan, punya anak, punya orang tua. Misalkan kita dalam kondisi, anggap kita ngomong kita dalam kondisi kritis deh ya, di ujung tanduk bahasanya
Kalau kita nggak menghidupi keluarga kita, orang tua, keluarga, kita punya beban di pikiran kan, pada saat kita di kondisi yang nggak memungkinkan untuk melanjutkan hidup gitu misalkan. Apa yang harus kita lakukan, Romo, pada saat itu? Dalam arti kata pengen bunuh diri? Enggak, maksudnya misalkan dalam kondisi sakit kritis atau mungkin habis kecelakaan, habis itu yalah mikirin sesuatu gitu loh. Ya, tahu sama tahu. Okay. Begini, Kico Manusak Pati Labo tidak mudah untuk bisa diberi kesempatan hidup sebagai manusia. Kico Manusak Pati Labo. Apakah dengan kita putus asa seperti itu masalah kita selesai? Nah, ini jangan Anda. Saya bilang baik yang materinya cukup atau tidak cukup, saya akan bilang suami istri. Ya. Suami istri dalam fase tertentu sudah nggak kuat. Leave aja lah, satu kata cerai lah. Ini sama, analoginya sama. Saudaraku, suami istri bisa berjodoh itu karena adanya utang piutang di masa lalu. Istri kamu sekarang ini memungkinkan di dalam kehidupan yang lalu adalah orang yang pernah kamu hantar kremasi atau pernah kamu kuburkan. Sehingga kehidupan sekarang Anda bertemu ingin membalas budi kepada kalian. Jadi ada utang piutang. Tapi kalau Anda dalam satu titik permasalahan tertentu pengen cerai, berarti Anda hanya akan menunda utang piutang. Nanti kehidupan lain, di Serpong dulu belum selesai ya. Sekarang ketemu, hayo bayar lagi. Ya, ada utang piutang. Kalau nggak ada utang piutang, nggak ada karma yang cocok, nggak ada karma yang klop, kan ada pacaran 10 tahun. Lu pacaran sama gua, nikah sama orang lain, lu tega katanya. Ya memang bukan jodoh. Ini sama saja umat garawasa, ya umat rumah tangga seperti tadi, dalam permasalahan tertentu ya udahlah, mungkin dengan demikian mungkin berakhir. Oh enggak akan berakhir. Ya itu akan berjalan dengan terus. Cuman Anda ingin mengakhiri itu juga hanya karma. Karmanya memang harus begitu, tetapi karma itu kan bukan menuntaskan karma yang harus Anda jalani, gitu. Jadi sebetulnya orang yang putus asa itu adalah orang yang berhenti mencari solusi. Dikatakan bahwa kami berumah tangga, ada orang tua, ada anak, ya orang tua punya saudara, punya kuku, punya daiku, punya kawan, itu banyak sekali ya permasalahannya atau solusinya banyak sekali. Dan harapan besarnya sebagai umat Buddha jangan sampai putus asa. Ya. Oke? Ya kalau belum puas tanya lagi, nggak apa-apa. Yang lain ayo. Yo, silahkan. Yang cewek boleh. Yang cowok juga boleh, ya. Silahkan. Kalau nggak ada saya akan sambung sedikit ya. Yang namanya keserakahan itu tidak didominasi oleh kita nih. Yang namanya keserakahan itu tidak didominasi oleh kita yang dalam bisnis, dalam usaha, enggak ya. Yang namanya keserakahan itu orang di pelosok desa pun bisa serakah. Seolah-olah kalau serakah itu orang yang bisnis, orang yang mengejar kekayaan. Oh enggak, orang di kampung pun bisa serakah. Alkisah di kampung itu ada nenek tua. Nenek tua hidup sendiri karena memang dia mboci event lah, dia nggak nikah, hidup sendiri, tinggalnya di tepi kampung. Tapi nenek tua ini selalu rajin baca doa, rajin. Kalau sore hari, walahang sama cambudo bakawa, 3-4 rumah tetangganya itu dengar, selalu keras-keras.
Kalau subuh itu dia baca kayak adzan subuh itu ya. Jadi semua tetangga yang sekitar situ dia dengar. Nah karena ini ibu tua selalu baca parita tuh adem, damai. Nah satu hari ibu ini nggak baca parita. Satu hari ibu ini nggak baca parita, nggak baca nyamkeng. Nah tetangganya datang dong nengokin. Kenapa Bu? Udah Siti tadi pagi nggak baca, sore nggak baca. Ada apa? Apa sakit? Kalau sakit ya kita bantu cari obat. Ada kekurangan apa? Nanti saya bantu, tetangga bantu. Ibu kan membawa kedamaian. Ya. Oh enggak anakku, saya nggak sakit. Kenapa nggak baca parita? Saya sedih. Kenapa sedih? Tadi waktu ke pasar uang saya cepak ceng hilang. Maka saya sudah baca doa kok ya masih aja uang saya hilang itu. Oh alah Bu gampang kalau cuma cepak ceng ya. Nanti kami gantilah tetangga ganti. Tapi janji karena saya datang sore ini besok subuh harus baca doa lagi. Oh ya terima kasih. Uang cepaknya diganti. Ditunggu-tunggu sampai jam 6 pagi kok nggak baca, jam 7 nggak baca, datang lagi tetangganya. Kenapa Bu nggak baca? Kan udah sepakat, kita sudah deal, uang cepak cengnya udah diganti, kok nggak baca? Saya masih sedih. Kalau kemarin pagi uang saya nggak hilang, tentunya uang saya sekarang no pak ceng. Jadi yang tadinya begitu santun, yang tadinya begitu hebat, ternyata antara kepuasan dan keserakahan itu seperti dua ruangan yang tanpa sekat gitu. Dua ruangan tanpa sekat, jadi kalau mau loncat ke sini ya gampang, loncat ke sini ya gampang. Nah nek dituruti terus, ya udah tak ganti 100.000 lagi. Saya masih sedih. Kalau uang saya nggak hilang, sekarang sampai ceng. Nah ya kapan baca paritanya ya? Oke silahkan kalau ada yang tanya lagi. Ya silahkan. Ya. Sofyan ya. Kekuatan batin tersebut walaupun saya sudah berusaha untuk berlatih atau melatih diri. Oh ya. Terima kasih Romo. Baik. Indikasinya gampang. Indikasinya gampang. Bagaimana saya masih berumah, tadi ditanyakan saya masih berumah tangga, bagaimana sih walaupun saya sudah berusaha semaksimal mungkin, indikasinya kalau saya masih ada kekotoran batin. Namanya Pak Sopyan. Sudah nikah? Sudah anak berapa? 3? Cukup, dicungkok cuma 1 atau 2. Sini kasih bonus 1 udah 3 ya. Gampang ya. Masih ada nggak kekotoran batin di dalam diri saya? Ini Romo Krishna aja lah ya, jangan Sofyan ya. Krishna, ini bahasa dhamma ya, jangan diartikan kotor ya, bahasa dhamma. Krishna, lu tuh babi, lu anjing, monyet, kelinci, lu. Kelinci imut ya. Nah itu indikasinya gampang kok Sofyan. Nah Krishna ini gimana? Kurang ajar lu, ngatain gua babi lu. Ini masih ada kekotoran batin. Masih ada. Tetapi kalau kita sudah tahu bahwa Krishna, lu bakpao lu lemper lu, ya, lu babi lu, anjing lu. Tanamkan dalam diri bahwa Anda jangan balas. Bukan jangan balas, ini indikasi daripada bersihnya kekotoran batin kita, ya. Anda pandang dia, oh patut kamu ngatain saya babi, anjing, monyet. Yang di dalam pikiranmu cuman itu. Di dalam isi pikiranmu itu cuman babi, anjing, monyet. Maka yang keluar ya itu. Bukankah mulut manifestasi daripada pikiran? Pikiran, mulut, dan perbuatan manifestasi daripada mulut. Nah kalau misalnya orang katakan Krishna lu babi, lu kamu juga babi, oh sama. Sama, di dalam diri saya juga itu isinya, ya.
Itu secara gampang, analogi secara gampang, termasuk yang halus-halus juga. Kalau Anda diciak orang, ditipu orang, sudah hati-hati masih ditipu orang. Kalau keinginannya masih balas dendam, di mana dukun yang sakti? Hati-hati kamu. Itu Anda tidak beda dengan mereka. Itu saja ya. Oke, yang lain silahkan. Ada lagi? Ayo, jangan sia-siakan ya. Saya minta tolong bukan like dan subscribe. Nanti kalau Pak Budi dan pengurus lain tanya, bagaimana itu ceramahnya dari Lampung? Oh hebat, ya. Undang lagi Romo, undang lagi. Nah, nanti jangan di Ibis ya, Grand Hyatt. Ngelunjak lu katanya. Ya silahkan. Yang lain? Itu. Ini tanya lagi. Ya silahkan. 2-3 kali boleh gratis. Ya. Tes. Halo. Mati. Enggak, itu atau dipencet di paling dekat sini. Ya udah. Oke, saya dengar. Nanti tak translate. Mau tanya, kalau kita kan, saya hampir lupa. Gara-gara Ya. Atau nanti? Aduh, saya jadi lupa. Ya. Tadi sudah di ujung lidah, tapi gara-gara mic-nya mati hilang. Ya. Ya, silahkan. Atau ada yang lain? Ya. Mana ini perempuan? Ya, silahkan. Tuh, itu ibu itu tanya itu. Nah, dipikir lagi ya kok. Enggak, itu mau tanya itu. Ya duluan nggak apa-apa, silahkan. Ya. Harus selalu ngalah sama kakak yang lebih tua. Begini, apa tadi ditanyakan? Romo, tadi kan tentang kekotoran batin, tetapi kalau dalam keluarga apakah kita selalu mengalah? Gitu ya? Terhadap yang lebih tua. Terhadap yang lebih tua gitu ya. Oke. Misalkan kita dimarah-marahin apakah kita harus mengalah terus? Oke. Baik. Kita adalah dalam satu keluarga. Kebetulan kita ini muda, maksudnya usia kita muda dan mendapatkan pelampiasan kemarahan, atau memang kita salah dimarahi atau kita benar tapi masih dimarahi. Nah, bagaimana tindakan kita gitu ya? Apalagi yang marah mama gitu. Marahnya seorang mama itu enaknya selalu dikasih label nasihat. Tapi kalau marahnya anak, labelnya kurang ajar, susah kan? Ya. Kalau orang tua entah papa entah mama marah, kalau kita bantah itu namanya kita katanya kurang ajar. Ya gini, sebagai yang muda, kalau kita dinasihati, kalau kita ditegur dalam agama Buddha, itu jangan sekali-kali suara kita itu lebih tinggi daripada suara orang tua kita. Tuh ya. Dinasehati, dimarahi, jangan sekali-kali suara kita lebih tinggi daripada suara papa dan mama. Karena ternyata dengan suara kita lebih tinggi daripada papi dan mami itu, ternyata kita telah membuat luka hati papi dan mami. Kalau papi dan mami hatinya sudah terluka, tidak ada satu orang pun yang bisa mengobati kecuali kita minta maaf dengan tulus. Terimalah sujudku, oh mamaku sayang. Sampai orang tua betul-betul mengampuni dan memaafkan. Nah, metodenya bagaimana? Mami marah terus nih, terus ya. Udah selesai belum nih? Belum. Terus nih, terus ya marah. Nggak apa-apa nih, nggak apa-apa. Ya jangan diucapkan ya. Jangan.
Jangan diucapkan seperti itu, dalam hati ya. Terus Mi, terus ya, dalam hati. Jangan Mami marah, terus Mi, yuk terus. Jangan ya, dalam hati. Nah, nanti kalau Mami sudah reda, nafasnya sudah teratur, Mi, tidak seperti yang Mami sangka. Kebenarannya itu seperti ini loh Mi. Nah, dengan kebenaran yang seperti ini, kalau memang itu saya yang kebenarannya memang saya yang salah, minta maaf, minta ampun. Ya. Jadi itu hanya masalah metode atau teknik saja dalam penyelesaikan masalah. Ya, jadi jangan harus Mami marah, kita balas marah, kemudian Papi marah, kita balas marah. Itu hati Papi terluka, hati Mami terluka. Ya. Bukankah dikatakan walaupun Anda mampu memanggul Mami di pundak kiri, Papa di pundak kanan, diajak mengintari gunung Himalaya puluhan, ratusan, ribuan kali, bahkan terulang berulang sampai menjadi hancur, menjadi debu, itu tidak bisa dikatakan sebagai balas budi kepada orang tua. Maka budinya saja nggak bisa dibalas, apalagi tambah kita sakiti. Luar biasa karma buruk kita. Kalau marahnya sudah reda, baru kita ngomong baik-baik, ya. Oke, tidak harus melawan dan juga tidak harus mengalah, ya. Mengalah itu pada saat Mami marah gitu. Tapi kebenaran perlu diungkapkan, ya. Oke. Itu kan sama orang. Sama, ya, sama. Seperti seorang ibu yang melindungi anaknya yang tunggal, demikianlah hendaknya cinta kasih dipancarkan kepada semua makhluk. Bukan orang tua saja, bukan paman saja, bukan tetangga yang lebih tua, bahkan semua makhluk. Ya. Jadi bahkan semua makhluk. Ya, seperti seorang ibu melindungi anaknya yang tunggal. Bayangkan seorang ibu melindungi anaknya yang tunggal, kasih sayangnya seperti apa? Demikianlah hendaknya gambaran kasih sayang seorang ibu yang melindungi anaknya yang tunggal itu kita kembangkan, kita pancarkan kepada semua makhluk. Jadi bukan hanya orang tua, saudaraku atau saudari, kepada orang siapapun. Ya, jangan hanya yang lebih tua lah. Yang lebih muda pun ya, kalau Anda ingin dihormati, Anda ingin dihargai, ya kita menghargai semua orang. Ya, oke, silahkan. Masih ada waktu ya. Satu pertanyaan lagi ya Romo. Boleh, satu pertanyaan lagi ya. Oke ya. Romo, ini di luar dari yang ceramah Romo ya. Di luar? Iya. Oh boleh. Saya kan suka meditasi. Meditasi ya. Terus saya masuk satu grup meditasi, tapi misalnya saya mau meditasi, terus langsung saya bilang terhubung misalnya ke Romo untuk menyerap energi ilahi. Apakah itu sebenarnya bagaimana ya Romo ya? Kurang berapa jelas, coba sekali lagi. Misalnya Romo pimpinannya, terus saya meditasi nih. Di saat saya mau meditasi untuk membesarkan energi saya minta terhubung dengan Romo untuk menyerap energi ilahi. Apakah seperti itu? Oh baik. Anda masuk grup meditasi ya? Pasti sepi kan? Kenapa? Meditasinya sepi kan? Saya tahu. Nggak di Lampung, nggak di sini, kalau grup meditasi mesti sepi. Mesti sepi ya. Tapi ingat saja, grup meditasi itu akan ramai kalau usahanya lagi sepi. Kalau usaha sepi, grup meditasi ramai. Tapi kalau usahanya biasa-biasa saja, grup meditasi mesti sepi, ya, mesti sepi. Begini, esensi daripada meditasi itu adalah mengembangkan kesadaran penuh. Kalau di zaman dulu-dulu meditasi itu hanya dua, meta bawana dan vipassana bawana. Kalau sekarang berkembang mindfulness, one day fullness dan lain sebagainya, dan kebanyakan meditasi sekarang bukan meditasi. Meditasi sekarang kebanyakan bukan meditasi. Maaf Romo, di meditasi itu di akhir meditasi biasanya mereka
misalnya gini, saya mau minta saya mau minta bisnis saya lancar gitu loh. Betul kan? Apa bilang? Pasti itu sudah di dalam pikiran saya itu ya. Bahkan ya kalau perlu nanti di luar sana ada alat fotokopi, ini otak saya tak fotokopi tak bagi ya. Saya sudah tahu. Ini tak kasih tahu. Ini saya jawab dari jauh dulu. Grup meditasi sepi itu pantas, biasa. Kemudian meditasi itu mengembangkan panya, kebijaksanaan. Bahkan tadi saya katakan meditasi sekarang itu sudah bukan meditasi lagi. Karena orang itu tidak bisa membedakan antara tutorial meditasi dan pelaksanaan meditasi. Coba Anda meditasi, pemimpin kebaktian mengatakan, ini enggak di sini ya, di sono. Di sini enggak, di sono ya. Mudah-mudahan di sini enggak, itu enggak beda maksudnya ya. Anda kebaktian meditasi mulai duduk tenang, rileks, renggangkan otot-otot, duduk tegak, mata terpejam, sadari kaki kesemutan. Itu tutorial meditasi. Nek meditasi mbok kandhani ngono terus kapan meditasinya? Anda tuh mendengarkan tutorial bukan meditasi. Nah, maka dari itu kelas meditasi tutorial, pelaksanaan meditasi diem. Meditasi kok dikandani terus, kapan meditasinya? Ya, aku ngomong Jawa ya. Kemudian begini, dengan Anda bermeditasi ada harapan-harapan mencerap energi yang lain agar meditasi Anda lebih konsentrasi, itu sudah lari dari meditasi. Meditasi kok ada keinginan, apalagi di akhir minta bisnisnya maju. Waduh, sudah meditasi minta bisnisnya maju, sampai besok bisnisnya nggak maju-maju, pusing lagi ya. Jadi maka dari itu meditasi itu sebetulnya baik meta bawana maupun vipassana bawana itu mengembangkan kebijaksanaan. Satu contoh begini, seorang meditator atau Anda yang sudah aktif meditasi selama sekian tahun, saya hanya berharap hentikan meditasi Anda itu 3-4 hari. Dalam 3-4 hari itu Anda tidak melakukan praktek meditasi itu yang sudah Anda jalankan 5-6 tahun continue. Tapi 3-4 hari Anda berhenti meditasi, cara berpikir Anda berbeda. Yakinkan itu. Nafsu Anda akan muncul, emosi Anda akan muncul, kebencian Anda akan muncul. Yang tadinya pada waktu 6 tahun Anda praktek meditasi secara kontinu, Anda bisa sabar, Anda bisa tenang, indria sangwara, indrianya terkendali. Tapi Anda berhenti 3-4 hari tidak meditasi, cantiknya luar biasa, bidadari datang. Itu bedanya di situ. Maka dari itu wisdom, kebijaksanaan berkembang kalau Anda continue meditasi. Anda berhenti meditasi, cara berpikir Anda, kebijaksanaan Anda juga pasti akan berhenti, berbeda. Cukup ya, terima kasih ya. Nanti lepas ini apa, berdana ya. Di mata uangnya ada 2 gambar ya. Yang satu adalah Soekarno-Hatta yang memproklamirkan kemerdekaan dan menciptakan kedamaian. Yang kedua adalah Patimura yang bawa pedang itu. Nah, saya cuma ingin bertanya, Anda ingin berdana dengan damai atau berdana tapi perang? Kalau Anda ingin berdana dengan damai, berdanalah dengan Soekarno-Hatta. Tapi kalau Anda ingin berdana dengan perang, Patimura. Terima kasih. Inilah ya. Oke, give applause. Itu mah pramuka. Tangannya diangkat. Agak tinggi dikit. Tepuk tangan, goyangkan, lebih keras lagi.
tambah keras, Anda semua jadi Jian Shao Kuan Im. Oke, terima kasih. Ini pembawaan pendeta yang dari Lampung. Mudah-mudahan Anda tidak tersinggung dan katakanlah ceramahnya baik biar saya kembali lagi. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Romo Krishna atas sharing dharmanya yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sadhu. Kini, marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan Dhamma, seraya menyanyikan lagu Dana Paramita. Atas dana yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Selanjutnya, kita akan mendengarkan persembahan lagu yang akan dibawakan oleh tim kesenian. Kepada tim kesenian, kami persilahkan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Saya dari tim kesenian hari ini akan membawakan sebuah lagu dengan judul Kasih Buddha. Kepada Bapak Ibu sekalian bisa menyanyi bersama-sama. Rasakan menaiki jalan burung, demikianlah kasih Buddha. Rasakan dengan mintari
pagi, demikianlah kasih Buddha, tiada terukur dalam lautan, demikianlah kasih Buddha, tiada terbayang luasnya dunia, demikianlah kasih Buddha. Kasihnya bagaikan setetes embun pagi, memberikan rasa sejuk serta damai di hati. Kasihnya bagaikan bintang di malam hari, menerangi hati kita bila di kegelapan. Tiada terukur dalam lautan, demikianlah kasih Buddha, tiada terbayang luasnya dunia, demikianlah kasih Buddha. Kasihnya bagaikan setetes embun pagi, memberikan rasa sejuk serta damai di hati. Kasihnya bagaikan bintang di malam hari, menerangi hati kita bila di kegelapan. Kasihnya damai di hati, kasihnya bagaikan bintang di malam hari, menerangi hati kita bila di kegelapan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Nama saya Hadi Budaya, Namo Buddhaya. Kepada tim kesenian, kini kita akan mendengarkan sedikit pengumuman yang akan disampaikan oleh pemimpin kebaktian. Sedikit pengumuman untuk hari ini. Yang pertama, sahabat terkasih, kami mengajak sahabat sekalian untuk kembali berlatih hidup sadar penuh di Day of Mindfulness pada hari Sabtu, tanggal 15 April, pukul 8.30 pagi sampai 3 sore. Untuk informasi dan pendaftaran bisa klik di link pendaftaran yang ada di sosial media Wihara Ekayana Serpong. Yang kedua, Ekayana peduli mengajak teman-teman sedharma untuk melakukan kebajikan dengan melipat pakaian donasi bersama. Kegiatan ini akan dilaksanakan setiap hari Minggu setelah kebaktian selesai di ruang dapur. Bagi umat yang dapat meluangkan waktu dan tenaganya, dapat menghubungi Ibu Amelia Yosa di 0818 06 999 714. Selanjutnya, kebaktian malam Uposatha Cabgo pada hari Selasa 4 April 2023 jam 7 malam dengan pendarasan Sutra Tapese Siauco di Bakti Sala Utama, Wihara Ekayana Serpong. Terima kasih. Tiga, perlindungan.
halaman 25. Aku berlindung kepada Buddha yang menunjukkan kepadaku jalan dalam kehidupan ini. Aku berlindung kepada Dharma, jalan pengertian dan cinta kasih. Aku berlindung kepada Sangha, komunitas yang hidup dalam keharmonisan dan kesadaran penuh, berada dalam perlindungan Buddha. Aku dengan jelas melihat kejernihan dan keindahan di dunia, berada dalam perlindungan Dharma. Aku belajar untuk membuka banyak pintu transformasi, berada dalam perlindungan Sangha, cahaya tuntunan yang mendukungku, menjaga latihanku bebas dari gangguan, berlindung kepada Buddha dalam diriku. Aku beraspirasi membantu semua orang menyadari hakikat pencerahan sejati dirinya sendiri untuk merealisasi bodhicitta, berlindung kepada Dharma dalam diriku. Aku beraspirasi menolong semua orang, menguasai lara latihan dengan baik, dan melangkah bersama di jalan pembebasan, berlindung kepada Sangha dalam diriku. Aku beraspirasi menolong semua orang, membangun 4 komunitas untuk merangkul semua orang dan mendukung transformasinya. Baik, sebelum kami menutup puja bakti pada hari ini, diingatkan kembali kepada umat untuk berada di tempat sampai pemimpin puja bakti meninggalkan ruang bakti sala. Marilah kita melimpahkan jasa kebajikan yang telah kita peroleh pada hari ini dengan menyanyikan gata pelimpahan jasa. Umat, kami persilakan untuk berdiri di belakang matras dan bersikap anjali.
Semoga jasa dan kebajikan memperindah tanah suci para Buddha, membalas empat budi besar dan menolong mereka di tiga alam sengsara. Semoga mereka yang mendengarkan dharma ini semua bertekad membangkitkan kebodian sampai di akhir kehidupan ini bersama. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.